Menciptakan itu sifatul fi'il, bukan sifatul dzat, sifatul fi'il. Maknanya Allah berbuat menciptakan langit dan bumi di dalam waktu 6 hari. Kemudian apa? Summastawa. Setelah Allah menciptakan, istawa, menyempurnakan. Arsy itu apa? Arsy itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah, yang mana arsy itu mempunyai kontrol dan hubungan terhadap semua makhluknya, makhluk yang ada di bawahnya. Jadi Allah menciptakan arsy sebagai bentuk keagungan Allah dengan makna, para manusia, kamu jangan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman, kita mendapati perbincangan menarik termasuk di terjemah Al-Quran Habib, sehingga terjemah Al-Quran ini antara satu Al-Quran dengan Al-Quran lain. Yang berbeda. Terakhir itu PBNU mengeluarkan terjemah yang versi sendiri, NU Online juga di Super App juga membuat terjemah yang di titik-titik tertentu memang dibedakan, agak beda punya lain, termasuk diantaranya tentang pemaknaan secara kebahasaan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, terus kemudian tsummastawa 'alal 'arsy, menceritakan bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Itu diterjemahkan banyak yang disampaikan dengan apa adanya begitu, sehingga masyarakat perlu mencerna sendiri. Nah, itu duduk masalahnya apa benar Allah itu bersemayam di arsy? Kalau bersemayam di arsy, cara bersemayam Allah itu bagaimana? Saya merasa masalah ini ada dua masalah yang berbeda ya. Saya pertama kita berinteraksi daripada makna istawa itu sendiri dalam bahasa Arab. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menerjemahkan. Saya kira itu dua hal yang berbeda. Yang pertama, kita melihat daripada aspek makna daripada istawa. Yang saya tahu, kata-kata istawa tidak ada di dalam kamus manapun mengatakan itu duduk, tidak ada. Anda kalau melihat bersemayam, Anda lihat di kamus-kamus KBBI atau apa, maknanya itu duduk. Maknanya itu duduk. Dengan makna yang makna yang dohir yang biasa dipakai, maknanya bersemayam itu duduk. Tapi kata-kata bersemayam bukan istawa, karena bersemayam bahasa Indonesia. Allah tidak menggunakan bahasa Indonesia, Allah menggunakan bahasa Arab. Kata-kata istawa ini maknanya apa? Kata-kata istawa tidak ada di dalam kamus manapun, kata-kata istawa saja. Tidak ada embel-embelnya dengan huruf jar ya, tidak ada embel-embelnya dengan huruf ala atau li, atau hanya istawa saja. Yang saya tahu, yang pernah saya cari, tidak ada yang menunjukkan makna duduk. Kata-kata istawa itu maknanya at-tamam. Kesempurnaan. Kalau istawa sendiri? Istawa sendiri, maknanya kesempurnaan. Dalam bahasa Arab itu? Dalam bahasa Arab. Dalam sebuah hadis, ada hadis namanya hadis al-musyi' sholatahu. Ada orang sholat, cara sholatnya itu salah, kemudian Rasul mengajarkan cara sholat. Sumarka hatta tastawiya rokian. Tastawiya rokian itu maknanya sampai kamu sempurna ruku. Sempurna untuk ruku. Dalam bahasa Arab sehari-hari, kalau Anda masak sesuatu, halistawa, tanda tanya, halistawa, wis mateng kah? Ya, itu, wis mateng toh. Halistawa, wis mateng. Ya, ini wis mateng, sudah sempurna matengnya kan? Ya, ini alhamdulillah mustawin. Maknanya apa? Sudah sempurna. Itulah kata-kata istawa yang hakiki, maknanya adalah sempurna. Guru saya Syekh Said Foda meneliti setiap kata-kata istawa yang ada di dalam semua hadis dan nusus. Dari yang hadis yang dhaif sampai yang maudhu sampai yang sahih yang hasan diteliti. Kira-kira ada sekitar 200 nusus, ada kata-kata istawa. Kata-kata istawa. Dan dari situ beliau itu membuat sebuah kesimpulan bahwasanya kata-kata istawa, dan biasanya kata-kata istawa itu kan arsy ya. Kata-kata istawa itu berkaitan dengan arsy. Maknanya itu adalah atamma, maknanya menyempurnakan. Anda kalau lihat nusus-nusus yang ada di dalam Al-Quran pun pasti kata-kata istawa didahului atau setelah kata-kata istawa itu pasti berkaitan tentang fi'il, perbuatan. Ada beberapa contoh itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebelumnya ada ayatnya itu apa? Ada beberapa ayat, Anda boleh cek di dalam di dalam Google. Coba cek dalam Google secara cepat.
pasti sebelumnya atau setelahnya itu berkaitan tentang apa namanya perbuatan, tentang perbuatan dengan makna ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta, kemudian Allah istawa alal arsy, maknanya yudab birul laila wan nahar, summastawa alal arsy yudab birul laila yushil laila yushil laila wan nahar. Bagaimana ayat dari awal? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. So, menciptakan itu sifatul fi'il, bukan sifatul dzat, sifatul fi'il. Maknanya Allah berbuat menciptakan langit dan bumi di dalam waktu 6 hari. Kemudian apa? Summastawa. Setelah Allah menciptakan, istawa, menyempurnakan kekuasaannya terhadap arsy. So, tengok, sebelum kata-kata istawa ada kata-kata perbuatan. Menciptakan kemudian menyempurnakan kontrolnya terhadap apa yang dia ciptakan, tengok. Dengan cara menguasai arsy. Ini adalah bagaimana ahli sunnah itu mentakwilkan kata-kata istawa, terutama Syekh Said Fodayani yang sudah mengajarkan saya banyak perkara di dalam masalah ini, dan saya lihat takwilnya beliau dalam memaknai ayat ini sangat detail sekali, karena beliau bukan mengambil daripada orang-orang, beliau meneliti sendiri apa makna istawa, dan beliau sampai pada kesimpulan yang namanya istawa adalah menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan kontrol Allah terhadap apa yang dia ciptakan. Karena itu sebelum dari kata-kata arsy pasti ada hal-hal yang berkaitan tentang af'al. Anda kalau lihat ayat-ayat yang lain, Anda boleh lihat semuanya semacam itu. Coba ayat yang lain tuh yudab birul amro. Ada kata-kata tadbir atau khalq. Ada kata-kata apa namanya? Tadbir ataupun khalq. Di sini kata-kata istawa maknanya adalah menyempurnakan. Oke. Terus arsy itu apa? Kalau orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu salafiyah mengatakan arsy itu adalah singgasana. Singgasana yang mana Allah itu duduk di atasnya. Ya duduk itu bersemayam itu yang mana arsy adalah singgasana yang Allah bersemayam di atasnya. Apa ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu sebelumnya banyak. Ya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal 'ula. Ya. Tanzilan mimman khalaqal arda. Semuanya berkaitan tentang menciptakan. Iya. Loh, tiba-tiba tanzilan apa? Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana coba kalau Anda artikan dengan artinya Wahabi coba? Iya. Tanzilan apa? Tanzilan mimman khalaqal arda. Tanzil mimman khalaqal arda was samawatil ura. Tanzil daripada yang menciptakan arda was samawati al ula, menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam duduk di atas arsy-Nya. Enggak kompatibel. Itu kan menceritakan tentang Al-Qur'an ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maknanya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kontrolnya terhadap apa yang Dia ciptakan dengan cara Allah dengan cara Allah itu menguasai arsy. Di sini pasti kata-kata istawa ada kata-kata arsy-nya. Arsy itu apa? Arsy itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah, yang mana arsy itu mempunyai kontrol dan hubungan terhadap semua makhluknya, makhluk yang ada di bawahnya. Jadi Allah menciptakan arsy sebagai bentuk keagungan Allah dengan makna, para manusia, kamu jangan sombong. Arsy yang sangat besar saja, ana istawa itu alaihi, yakni aku mengontrolnya dengan sempurna, aku menguasainya, dia tunduk di hadapanku. Apalagi kamu orang-orang yang sangat kecil, makhluk-makhluk yang sangat kecil. Seharusnya kamu mengetahui bagaimana makhluk yang agung tunduk kepadaku. Seharusnya kamu juga mengikuti arsy ini. Arsy adalah sebuah instrumen yang diciptakan oleh Allah untuk mengontrol alam semesta yang lain dan untuk menunjukkan keagungannya. Itu adalah guna daripada arsy. Karena itu Anda akan melihat di dalam beberapa ahadits di dalam Al-Qur'an
Nanti pada hari kiamat itu orang-orang itu akan bergaduh di depan arsy. Saya mendolimi Anda, saya meminta hak saya yang ada pada Anda dengan pahala di mana? Di depan arsy. Kenapa? Karena arsy adalah makhluk bos yang paling besar kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah mengatakan bosmu lo tunduk kepadaku. Apalagi cuma kamu. Dan arsy mempunyai hubungan connection kepada setiap makhluknya. Karena jadi dia mengetahui apa yang makhluk-makhluk yang lainnya itu perbuat. Karena itu dan kita makhluk yang kecil ini mempunyai connection dengan arsy. Apa yang kita lakukan arsy kroso. Sebab itulah di beberapa nusus ketika Sa'ad ibn Mu'adz meninggal, tazzal arsyu bi mauti Mu'adz. Ketika Rasul itu lahir, wah tazzal arsyu taraban wastibsyara. Kenapa? Karena hal-hal besar yang terjadi di bumi, arsy akan goncang, akan terasa. Maknanya antara kita dan arsy itu ada koneksi. Itu bagaimana cara ahli sunnah memahami arsy. Bukan arsy adalah tempat duduknya Allah. Itu terbina bahwasanya Allah itu perlu duduk. Kalau Allah perlu duduk, berarti Allah memerlukan tempat. Jelas semacam itu. Lah kalau Allah tidak memerlukan tempat, macam mana Allah mau duduk? Macam saya mau duduk semacam ini. Saya pasti memerlukan tempat. Tempat maknanya saya memerlukan space. Dan tempat duduk saya mesti lebih besar daripada saya. Baru saya itu selesa, baru saya itu nyaman. Karena itu namanya Wahabi mengatakan arsy. Arsy itu bukan tempat duduk ya, singgasana. Ini namanya kursi. Biar lebih gede. Iya. Raja duduk di atas singgasana. Bukan kursi. Kalau kursi itu yang Anda kecil yang Anda di kondangan-kondangan itu kursi kan. Jadi tepat dengan tepat dengan bawah Anda itu tepat. Berarti arsy itu termasuk diciptakan atau dia bagian dari sesuatu yang azali? Tidak. Arsy diciptakan. Diciptakan, tidak ada yang azali dan qadim illallah. Ini adalah basic mazhab ahli sunnah. Bahwasanya la qadima illallah. Yang qadim hanya Allah Subhanahu wa taala. Makna qadim perkara yang mewujud, kemudian tidak ada awal, hanya Allah. Yang lainnya pasti ada awal, cuma nanti akan ada yang khilaf. Apa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah? Itu saja, dan saya kira khilaf dalam masalah itu tidak ada masalah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian Sufiyah mengatakan makhluk pertama kali adalah Nur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan yang diciptakan adalah kolam. Ada yang mengatakan arsy. Ada yang mengatakan akal. Padahal itu hadisul maudhu. Hadisul maudhu. Setahu saya hadisul maudhu. Terus arsy itu bagian dari ghaib atau zahir. Tinggal kita memaknai apa itu ghaib. Ghaib dengan makna tidak bisa sekarang kita tampak dengan panca indera, maka arsy itu ghaib. Atau kalau dengan makna zahir, maknanya bisa kita tampak dengan panca indera ketika nanti di hari kiamat, dia zahir. Karena kita nanti pada hari kiamat akan nampak arsy. Dan nanti kita ketika bergaduh dengan orang, minta hak dengan orang, Anda mendolimi saya minta hak saya kepada Anda, di depan arsy kita akan lihat arsy. Zahir dengan mata di hari kiamat. Terus seperti malaikat, kita tidak akan melihat sekarang. Hari kiamat kita akan melihat. Cuma apa yang tidak kita lihat di sini dan nanti akan kita lihat di akhirat, itu namanya ghaibiyat, surga, neraka. Itu ghaibiyat. Jin, malaikat. Tapi di zahir tidak seperti orang melihat Allah yang tadi. Tidak. Zahir tidak maknanya nanti bisa Anda lihat dengan panca indera Anda. Allah tidak semacam itu. Allah tidak bisa Anda dapatkan dengan panca indera. Oke. Kalau ini bicara posisi, arsy itu tempatnya itu bumi dan ini galaksi Bima Sakti itu berada di dalam struktur. Wallahu a'lam, itu kalau saya itu sudah di luar kemampuan saya sebagai mutakalim ya. Oh gitu. Barangkali ada penjelasan secara spesifik. Secara spesifik saya hanya mungkin di beberapa nusus di tempat dijelaskan besarnya. Tapi letaknya di mana wallahu a'lam. Tapi yang jelas arsy itu besar. Letaknya di mana wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ini kan dengan memanai istawa, itu kan dengan atama. Betul. Ya. Atama kontrol, atama tadbir, tamamut tadbir.
di yang lain itu kan misalnya ya dengan tetap pada konstruksi tanzih dan lain-lain itu kan istaula ada. Betul. Berarti ini satu kesatuan ya, bisa istaula qahara. Betul, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya ini. Dengan perspektif takwil yang seperti ini. Tidak ada lah. Yang bermasalah kalau Anda memaknai arsy dengan tempat duduk Allah atau singgasana Allah, itu bermasalah. Terus ini yang terakhir. Bagaimana kalau ada orang mengucap Allah terserah yang di atas. Terserah yang di atas oleh orang awam, itu kan yang di atas adalah Allah. Saya jika ada orang awam semacam itu, saya tidak terlampau mempermasalahkan karena kata-kata di atas itu mungkin mereka tidak bermaksud itu adalah Allah. Mungkin bermaksud bahwasanya tergantung apa yang ditulis di atas, tergantung apa yang ada di atas, bukan maknanya tergantung Allah yang ada di atas. Saya kata-kata yang bisa ditakwil yang dilafatkan oleh orang awam, saya lebih suka untuk tidak terlampau untuk digging, terlampau untuk mengorek-ngorek apa yang diyakini oleh awam, dan itu adalah salah satu akidah ahli sunnah. Tidak boleh kita mengorek-ngorek akidah orang awam. Biarkan yang orang awam. Selama kita melihat orang awam itu ke masjid, memakai pakaian Islami, Anda Muslim, sampai dia menunjukkan akidah dia. Sudah ada orang awam di Facebook mengatakan Allah duduk. Nah, itu Anda sudah mulai masuk sudah nih. Mulai masuk. Anda sudah menampakkan akidah Anda di depan umum, ya kita berhak untuk mengcounter. Oh, kursi itu adalah tempat kakinya Allah. Ada, saya lihat beberapa orang awam melihat bahwasanya kursi adalah tempat kakinya Allah. Saya kira hanya ada di dalam kitab-kitabnya Syekh Said Foda bahwasanya Wahabi mengatakan semacam itu. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri di Facebook ada yang mengatakan bahwasanya kursi adalah tempat kakinya Allah. Kalau arsy adalah tempat duduknya Allah, kursi adalah tempat kakinya Allah. Jika sudah semacam itu, wajib kita kita counter. Tapi kalau hanya ada di dalam hati, tidak mereka lafatkan, tidak boleh. Tidak boleh kita mengorek-ngorek apa yang ada di dalam hati orang awam. Karena itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Mujassimah atau Wahabiyah ketika menanyai orang-orang awam, Allah di mana? Tidak boleh itu. Oh gitu. Oh tidak boleh, itu mengorek-ngorek akidah orang awam. Oh gitu. Mengorek-ngorek akidah orang awam. Tidak boleh kita ahli sunnah itu tiba-tiba datang kepada orang-orang tua. Sebutkan Nabi 25. Oh tidak boleh itu. Tidak boleh. Itu namanya ngetes, mengorek-ngorek akidah. Nanti kau tidak tahu anta bid'ah, anta imanmu tidak sempurna. Tidak boleh. Kecuali misalnya di lembaga-lembaga tertentu begitu. Bagaimana? Lembaga tertentu pendidikan itu kan mengajari, tidak ada masalah. Ada anak kecil saya ajari, kemudian saya tes, tidak ada masalah. Masalahnya itu kalau Anda tiba-tiba ke pasar, ke Indomaret, ke Alfamaret, tiba-tiba ketemu sama orang Nabi ada 25 apa saja, bukan sifat-sifat Allah, itu tidak boleh. Itu namanya mengorek-ngorek akidah orang, itu tidak boleh itu. Dan itu kesalahan yang terjadi dalam Wahabi, selalu menanya kepada orang, Allah di mana? Allah itu di mana? Allah di atas apa tidak? Arsy itu apa? Bersemayam kepada Allah, apa bersemayam? Istawa itu bersemayam. Mu'tazilah pun juga semacam itu. Dulu ketika berjumpa dengan orang-orang awam, ahli Quran makhluk, sama, jatuh di dalam kesalahan yang sama. Mengorek-ngorek akidah awam tidak boleh. Karena itu akan menyebabkan fitnah. Termasuk fitnah. Pakai hadis yang menjelaskan Allah Ainallah itu ya. Tidak boleh. Saya sebagai ahli sunnah tidak boleh mengorek-ngorek akidah awam. Tidak boleh. Karena selama dia itu pergi ke masjid, memakai atribut Islam, namanya sudah mundir. Tidak boleh saya mengorek-ngorek akidah Anda. Ya, ini satu dulu pernah di satu tempat. Orang tanya saya, nama Anda siapa? Oh, nama saya Zainal Abidin Ali Bagir Assegaf. Oh, kuliah di mana? Oh, saya di UIA, ambil S3. Oh, istri saya pakai hijab. Terakhir dia tanya, Anda Muslim kah? Saya terkejut. Tidak cukupkah nama saya Ali Bagir? Tidak cukup saya punya jenggot. Ketika saya pakai sarung, saya pakai kopiah. Istri saya pun pakai hijab. Anda masih tanya saya Muslim? Saya kuliah S3 di UIA itu, Universitas Islam Antarbangsa. Tidak cukupkah itu sebagai tanda kemusliman saya? Ketika kita itu melihat atribut-atribut Islam kepada orang awam, kita mesti menghukumi dia itu Muslim.
Jadi ketika ada orang itu sering bolak-balik ke masjid, Anda Muslim. Orang sering bolak-balik ke gereja, ya Anda itu Nasrani. Itu normal. Orang sering bolak-balik ke kuil, ya Anda itu orang Hindu. Biasa semacam itu. Itu yang namanya al-Islamu dzahiri. Kita kena menghukumi dengan dohirnya orang. Saya sampai guyonan lah, bolak-balik ke mall apa hukumnya itu ya? Moli. Moli gitu. Oke, pemirsa, ini sangat menarik. Kita tunggu episode selanjutnya bersama Habib Ali, bagi Pak Doktor yang fresh graduate ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.